besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau, ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau, ku perlu kau dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Ya ralaba shereba, ya balaba sher. Haleluya. Oh, ya ralaba sher. Oh, ya ralaba shikira laba. Oh, ya rana ya ralaba sher. Ya ralaba ya ralaba. Oh, ya na ya ralaba ya ralaba sher. Ya ikara laba. Shikira laba. Ora laba. Shira laba. Ira laba. Ora laba. Kadang kita melewati lembah-lembah maut, kita melewati pergumulan-pergumulan yang berat, kita menghadapi lembah-lembah kekelaman. Tuhan katakan, aku tetap menyertai kamu, aku tetap bersama-sama dengan kamu, aku tetap memimpin, aku tetap menuntun kamu. Biar ini yang kami pegang pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi dan kita akan berdoa. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidup. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau dalam hidupku. Ku perlu kau dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Penyertaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan menyiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan, sehingga kami semua boleh menerima pewahyuan daripada firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami, sehingga hidup kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata sama-sama amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
tema kita hari ini, penyertaan Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Dia Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap bersama dengan kita. Ya, yang jauh itu adalah kita. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu ingin dekat dengan kita. Ya, tema Natal kita kali ini yaitu Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Ya, nanti hari Rabu kita bahas tentang Allah itu kasih. Ya, Allah bukan punya kasih. Ya, Allah bukan memiliki kasih, tapi Allah itulah kasih. Ya, jadi Allah dengan kasih itulah sama. Ya, artinya saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Ya, kalau engkau berdoa bukan supaya Tuhan dekat dengan engkau, tetapi supaya engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tetap dekat dengan kita. Ya, kita kotor, kita apapun, Tuhan tetap dekat dengan kita. Amin. Haleluya. Artinya dia tidak pernah, kalau kita berdoa, kita baca firman Tuhan, bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tapi supaya kita yang mengasihi dia. Dia tetap mengasihi kita. Amin. Haleluya. Saudara baca firman, tidak baca firman, dia tetap mengasihi saudara. Ya, saudara cinta dia, tidak cinta dia, dia tetap mencintai saudara. Karena dia itulah kasih. Ya, amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang penyertaannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, tidak pernah berubah. Dalam keadaan apa saja saudara, dia tetap Tuhan yang akan menyertai saudara. Mari kita baca firman Tuhan dari dalam 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-1. Satu ayat saja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-1. Satu ayat saja. Mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Karena satu ayat saja, saya undang kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan. Mari ya, 1 Raja-Raja 20 ayat 1. Ya, nanti pulang saudara baca sampai seluruh ayat ini cerita tentang penyerangan, tentang pertempuran sampai ayat yang ke-43. Ya, bagaimana kuasa Tuhan kerja. Mari ayat 1 saja, 1, 2, 3. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Tuhan silakan duduk. Ya, saudara lihat bahwa Israel atau Samaria, ya, di bawah kekuasaan Israel, ya, mereka diserang oleh 32 raja. Ini raja saudara, artinya mereka punya perlengkapan masing-masing. Ya, bukan satu raja saja. Alkitab katakan 32 orang raja maju menyerang saudara, ya, maju menyerang. Dan saudara lihat bahwa mereka tidak terkalahkan. Ya, jadi bangsa-bangsa di sekitar Israel itu selalu ingin menyerang. Ya, baik itu Filistin, baik itu Aram, baik itu segala macam. Saudara lihat kalau di dalam pembacaan firman Tuhan, mereka dan sulit Israel itu terkalahkan. Ya, sampai hari ini juga saudara lihat sulit Israel itu terkalahkan. Jadi saudara, karena mereka sulit terkalahkan, maka mereka kumpul tambah orang. Ya, bayangkan Alkitab katakan 32 raja dengan kuda pasukannya masing-masing, dengan tentara, dengan prajurit, dengan keretanya masing-masing.
Ya, saudara. Kenapa? Karena Israel itu ada perjanjian. Tuhan pernah berkata kepada Daud, keturunanmu akan kokoh, akan kuat. Amin. Ya, karena Tuhan ada perjanjian dengan Daud. Tuhan perjanjian dengan bangsa Israel sehingga mereka sulit terkalahkan. Sampai hari ini saudara tahu bahwa Israel itu mencatat hampir 20% dari penerima Nobel. Ya, Indonesia belum ada yang terima Nobel, padahal Indonesia bangsa yang sangat besar. Ya, berapa juta? Kalau Israel itu hanya sekitar belasan juta. Ya, tetapi saudara 20% penerima Nobel itu dari Israel. Mereka orang handphone yang saudara pegang, walaupun diproduksi oleh Cina, oleh Korea, tapi itu hasil temuan dari Israel. Ya, jadi mereka yang menciptakan, mereka yang menemukan semua itu. Kesehatan dunia, keamanan dunia, ya, keamanan dunia dan keuangan perbankan dunia. Ya, orang selalu patokan kepada Israel. Kenapa saudara? Karena mereka ini adalah bangsa yang perjanjian khususnya dengan Daud, saudara. Ya, Tuhan meneruskan perjanjian itu dengan Daud. Ya, sehingga sampai 300 tahun setelah Daud itu anak cucu mereka saudara, terus saudara dibela Tuhan. Ya, karena Tuhan itu apa yang dia janjikan dia tetap sama, walaupun mungkin kita berubah, mungkin kasih setia kita berubah, tapi Tuhan kita Tuhan yang tetap sama. Amin. Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Apa yang dia janjikan, apa yang dia sabdakan, apa yang dia katakan, Tuhan itu bekerja di atas firman, janji. Dia tidak berbohong. Dia melakukan sesuatu, ya, apa yang dia katakan. Dia selalu konsisten. Dia selalu pegang janjinya, saudara. Bahkan satu waktu Aram menyerang Israel, saudara. Dalam satu malam saja, hanya satu malaikat saja menghancurkan 185.000 orang Aram. Yang saudara beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan itu belum masuk. Sehingga saudara kita lihat bagaimana Gideon memimpin hanya dengan saudara, hanya dengan sangkakala, hanya dengan buyung, hanya dengan pelita, saudara. Maka saudara, mereka mengalami kemenangan yang sangat besar. Itu sebabnya saudara, kalau kita lihat bangsa-bangsa ini, mereka sepakat semua, ya, mereka sepakat semua untuk menyerang Israel. Dan kita baca pada pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja 20, sekitar 32 raja, ya, raja dengan pasukan masing-masing menyerang. Tetapi saudara, Israel, Alkitab katakan tidak terkalahkan. Kita lihat, kita lompat ayat yang ke-23. Mari kita lihat ayat yang ke-23 dari 1 Raja-Raja pasal 20 ini. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, ya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Jadi musuh-musuh ini membawa bangsa ini ke gunung, ya, dan di sana mereka menyerang, mereka adakan. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari mereka. Ya, mereka pikir Allah hanya di gunung, ya, tetapi saudara, kita lihat Allah juga ada di lembah. Amin, haleluya. Mau di gunung, mau di lembah, di mana saja Tuhan tetap konsisten kepada apa yang dia janjikan. 32 raja-raja ini mengajak Israel, mengajak Samaria, yang salah satu daripada bangsa yang di bawah kekuasaan Israel, di mana mereka bawa ke atas gunung. Di sana mereka mau kalahkan. Wah, mereka tidak bisa kalahkan. Oh, kita bawa mereka turun, karena Allah mereka Allah gunung, ya, Allah mereka Allah gunung.
Tetapi waktu mereka bawa ke bawah juga, bawa ke lembah, saudara, Tuhan juga ada di sana. Amin. Tuhan juga ada di sana. Walaupun mereka bawa ke lembah, Alkitab katakan, ayat yang ke-28, mari kita lihat sebentar. Ayat yang ke-28, kita lompat saja ayat-ayat ini, mengingat waktu. Ayat yang ke-28, mari kita lihat. Ayat yang ke-28 dari 1 Raja-Raja pasal 20, ayat yang ke-2. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah apa? Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mereka taktik bawa ke lembah, bawa ke daratan, bawa ke dataran rendah. Alkitab katakan, Tuhan sampaikan kepada Raja Israel, aku ada di sana juga. Aku akan kalahkan mereka. Ya, aku akan lakukan perkara yang besar. Ya, bukan saja di gunung. Ya, bukan saja di gunung, tetapi di lembah. Jadi Tuhan itu tidak bisa diatur oleh tempat, oleh keadaan. Kalau Tuhan mau lakukan perkara mujizat bagi saudara, tidak perlu hal-hal yang apapun, saudara. Ya, Tuhan tidak tergantung manusia. Kalau Tuhan mau berkati saudara, berapapun modal saudara, mungkin kecil modal saudara, Tuhan mau melakukan itu. Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan gunung, Dia Tuhan lembah. Dalam keadaan situasi berat apapun, dalam suka, dalam senang, Dia tetap Tuhan. Di atas gunung, di bawah lembah, di bawah lembah, Tuhan itu ada bersama. Karena Tuhan itu Tuhan yang pegang kepada apa yang Dia janjikan. Dia tetap, penyertaannya tetap, saudara. Berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ada di atas gunung, kadang-kadang kita ada di lembah. Amin. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah. Ya, itulah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap bersama saudara. Ulangan 11 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Ulangan 11 ayat yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama. Ulangan pasal 11. Ya, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, Tuhan katakan, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah. Amin. Jadi dengan Tuhan itu jalan di atas gunung, di lembah. Amin. Amin. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ya, di atas gunung Tuhan ada, di lembah Tuhan ada, karena kita berjalan bersama dengan Dia. Amin. Tuhan bersama, Tuhan tetap konsisten, Tuhan tetap apa yang Dia janjikan, Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Musuh mau katakan, mari kita bawa mereka di lembah. Tuhan bilang, aku akan kalahkan mereka di lembah. Aku akan kalahkan. Artinya saudara, pegang ini. Dalam situasi apapun hidup saudara, Tuhan tetap bersama engkau. Waktu engkau senang, Tuhan bersama engkau. Waktu engkau dalam keadaan terpuruk sekalipun, di dalam keadaan daratan paling rendah, Tuhan ada di sana. Di lembah sekalipun. Ada beberapa lembah yang kita sering lalui dalam hidup ini. Amin. Ada kadang-kadang Tuhan bawa kita turun lembah. Tadi kita nyanyikan, sekalipun aku melewati, tapi Tuhan hanya bawa kita melewati lembah. Amin. Kadang-kadang Tuhan ini, tapi Tuhan, yang penting Tuhan bersamaku. Mau aku di lembah sekalipun,
aku dalam keadaan apa sekalipun, yang penting Tuhan ada bersama aku. Hal yang pertama, mari kita akan melihat beberapa lembah yang Tuhan bawa, saudara. Hal yang pertama yaitu lembah Eshkol. Lembah Eshkol ini adalah lembah pilihan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan dalam hidup ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Amin. Amin. Ya. Waktu engkau bangun tidur, engkau diperhadapkan dengan pilihan. Mau cari Tuhan atau mau kerja ini kerja itu. Mau utamakan Tuhan duluan atau baca SMS. Kadang-kadang orang pagi-pagi baca chatting. Kalau dia baca Alkitab duluan bagus ya. Nantilah habis baca firman, habis doa, habis, jangan sampai belum doa habis sudah main handphone. Pilihan ada di tanganmu. Amin. Amin. Bukan tidak boleh main handphone, tapi mana yang engkau prioritaskan tiap hari. Di lembah Eshkol inilah kita dipilih, kita diberikan untuk memilih. Mari kita baca Bilangan pasal 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eshkol, dipotonglah mereka di sana satu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu berdualah mereka mengandarkannya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Lembah Eshkol ini mereka bawa hasil-hasil dari mana? Dari Kanaan. Ya, mereka mengintai dan mereka membawa hasil-hasil. Jadi Kanaan itu adalah negeri yang penuh susu dan madu. Selain susu dan madu, negeri ini juga punya buah-buahan yang luar biasa. Sampai tandan-tandan, saudara. Anggurnya bertandan-tandan. Jadi mereka pikul, ya. Jadi mereka yang pergi mengintai itu, mereka bawa hasilnya, mereka bawa semua buah-buahan semua, dan di lembah Eshkol ini Alkitab katakan, ya, mereka diperhadapkan dengan pilihan. Dan saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, bagian yang pertama, saudara, bagaimana mereka mulai memikirkan, ya, apa yang mereka lihat, dan mereka mulai berkata apa yang mereka lihat. Semua 12 pengintai ini lihatnya sama, ya, lihatnya sama, saudara. Tetapi saudara, kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, mereka ada yang berpendapat berbeda, ya, mereka ada yang berpendapat berbeda, padahal mereka melihat sama. Setiap masalah bisa sama, tapi saudara, pendapatnya berbeda, saudara. Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat 33, mari kita lompat ayat 33 dari Bilangan 13 ini, ya, ada yang berpendapat begini. Kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari Dari raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Yang bilang mereka belalang itu siapa sih?
Saya mau tanya, yang bilang mereka belalang itu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri ya. Ya. Jadi waktu orang jatuh dalam dosa, suara diri sendiri itu biasa lebih kuat. Bahaya. Orang bisa bunuh diri karena suara dirinya sendiri. Waktu orang jatuh dalam dosa, dia bilang, aduh saya tidak layak, saya berdosa. Dia sudah, saya jatuh, kau dihukum Tuhan. Tidak ada orang yang ngomong, dia sendiri yang ngomong pada dirinya sendiri. Kau dihukum Tuhan, kau dijauhi Tuhan, kau dibenci Tuhan. Tapi nanti ada satu suara lagi, dia tunggu engkau nak datang pada dia. Dia tunggu. Itu suara dari dalam. Suara dari dalam, saudara. Nah, kadang-kadang orang ini kadang-kadang minta, Tuhan layakkan kami. Tuhan selalu layakkan kita. Tuhan layakkan kami untuk hampiri engkau. Kapan Tuhan tidak melayakkan engkau hampiri dia? Amin. Amin. Kok nggak ada amin? Karena kita dituduh oleh setan. Ingat anak-anak Tuhan, tidak ada penuduhan lagi. Kadang-kadang itu yang membuat orang hidupnya, karena ada tuduhan setan. Layakkan kami Tuhan. Kapan Tuhan tidak melayakkan saudara? Saya mau tanya kepada saudara, waktu saudara kotor, apa Tuhan tidak melayakkan saudara? Tuhan layakkan engkau. Maka Tuhan panggil engkau, dekati anak, aku mau bersihkan engkau. Justru engkau kotor, Tuhan tidak ada, oh yang bersih-bersih saja yang bisa datang kepada dia. Tidak, Tuhan itu kasih. Amin. Kapan yang kotor Tuhan bilang pergi yang kotor? Tidak. Hanya suara hati kita, suara tuduhan di dalam kita itu berbahaya, saudara. Banyak orang yang tertuduh dengan dosanya sendiri. Wah, kau tidak layak Tuhan. Wah, kau tidak bisa menyembah. Saudara, anak yang bungsu yang pergi sampai makan babi, makan makanan babi, dia datang compang-camping. Bala Alkitab katakan bapaknya yang kejar dia, bapaknya yang tangkap dia. Apa dia datang dengan bersih? Apa dia datang dengan pakaian yang bagus? Tidak. Yang percaya katakan amin. Anak yang bungsu, dia tidak datang dengan bersih. Itu sebabnya saudara, di lembah Eskol inilah saudara, kita lihat bagaimana pilihan, ya. Alkitab katakan dalam Roma pasal 8 ayat 1, mari kita lihat. Roma 8 ayat 1. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Amin. Jangan kau menghukum orang lain. Jangan engkau mencas orang lain. Tuhan bilang tidak ada penghukuman, tidak ada pendakwaan. Amin. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan tidak pernah menuduh kita. Pendakwa kita itu adalah siapa? Setan. Alkitab katakan dalam Wahyu
pendakwa manusia siang dan malam. Amin. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara dilayakkan Tuhan. Dalam keadaan apa saja Tuhan melayakkan saudara. Dan Tuhan yang mau bersihkan hidupmu. Itu sebabnya saudara, Alkitab katakan, mari kita lihat Wahyu 12 ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10, mari kita lihat. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah, tidak ada penghukuman. Amin. Dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka apa? Siang dan siapa yang menuduh? Wah, kau telah berdosa, kau dijauhi Tuhanmu, kau tidak layak. Ya. Kadang-kadang orang bilang satpam lebih kejam dari bos. Tahu ngerti? Anak-anak Tuhan kadang-kadang diatur, lu masuk surga, lu masuk neraka. Lu punya surga, lu punya sendiri. Tuhan bilang di surga itu banyak tempat loh, semua orang bisa masuk. Kita ndak bisa bilang lu masuk surga, lu ini. Kita boleh semua cinta Tuhan, kita boleh semua mengasihi Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mencari mana masuk surga, mana masuk neraka. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan sendiri tidak pernah menghakimi, menghukum kita. Ada waktunya, ada saatnya. Ya, ada saatnya. Kalau kita tidak melaksanakan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhanlah yang akan menjadi patokan bagi kita. Itu sebabnya saudara, kita tidak punya hak untuk mencas orang lain. Kita tidak punya hak. Mungkin dia sudah beres dengan Tuhan, mungkin dia sudah selesaikan dengan Tuhan. Ya, makanya orang bilang waktu Tuhan datang itu banyak kejutan besar. Ada yang kelihatan alim, justru Tuhan bilang pergi engkau. Ada yang kelihatannya brutal, tapi Tuhan bilang hambaku yang kukasihi. Siapa yang tahu? Makanya kalau ada hamba Tuhan bilang, oh ini pendeta sesat, ini pendeta ini. Siapa kita ini? Biarlah setiap orang dengan apa pemakaian Tuhan. Mungkin ada yang pakai minyak, mungkin ada yang pakai ini, mungkin ada pakai ini, mungkin ada pakai handuk, ada yang pakai ini. Nggak usah dikomentari. Semua itu Tuhan pakai setiap orang dengan karunia-Nya berbeda-beda. Berikan kemuliaan, karena Tuhan itu berkarya dengan segala hal-hal yang tidak dijangkau oleh pikiran kita. Ya, kalau itu dari Tuhan, tetap. Kalau itu bukan, lihat buahnya. Lihat buahnya. Amin. Bukan perkataannya. Yang dilihat itu buah, bukan perkataan, bukan omongannya, saudara. Nah, saudara, di sini kita lihat, ya, mereka diperhadapkan dengan pilihan, ya, dan sekali mereka sendiri yang gagal karena mereka katakan kami seperti belalang. Tuhan tidak pernah berkata mereka belalang. Mereka sendiri yang katakan. Dan akhirnya semua 10 itu dengan seluruh pengikut, tidak ada satu orang pun yang masuk ke tanah Kanaan. Amin. Haleluya. Memang betul di sana ada masalah. Memang di sana betul ada raksasa, memang betul. Tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Kita tidak pungkiri kenyataan
Ya, kalau saudara beriman, bahwa orang tanya, sakit bu? Oh tidak, saya tidak sakit. Itu bukan beriman, itu berpura-pura beriman. Gimana bu, nggak ada masalah? Oh tidak, saya, karena dianggap masalah itu nggak beriman nanti. Orang kadang-kadang sudah nggak tahu lah, jadi sudah ada yang mau pemikirannya, oh saya tidak ini, saya memang punya masalah, tapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Yang percaya katakan amin. Saya memang punya hutang, tapi Tuhanku lebih besar dari hutangku. Pasti akan dia lunasi dengan caranya. Ya, artinya iman itu menghadapi kenyataan dengan melibatkan Tuhan. Itulah iman. Kita belum di surga, masih ada masalah, masih ada persoalan. Ya, kadang-kadang saudara dibawa di lembah. Ya, memang di sana banyak raksasa, kata Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan kami lebih besar dari raksasa itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, memang masalahmu ada, memang persoalanmu ada, tapi Tuhan lebih besar dari masalahmu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita dibawa ke lembah Eskol. Disitulah kita memilih. Ya. Karena suara-suara dari dalam ini kadang-kadang itu yang mengganggu saudara. Yang kedua, lembah yang kedua itu Alkitab katakan ada yang namanya lembah terbantin. Lembah terbantin atau biasa lembah Elah. Itu lembah pertempuran antara siapa? Goliat dan Daud. Itulah yang dinamakan lembah terbantin. Itu lembah. Dalam hidup ini kadang-kadang kita ada di dalam, masuk dalam lembah itu, lembah pertempuran dengan kuasa-kuasa kegelapan, pertempuran dengan intimidasi setan, pertempuran, dan kita harus masuk, tapi kita lewat saja. Kan tadi janji Tuhan, kota yang aku bawa kamu itu bukan kota yang rata, dia naik, dia turun. Jadi kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun, kadang-kadang kita di lembah, tapi kita bersyukur bahwa kita hanya lewat, bukan tinggal di lembah. Amin. Bukan tinggal di lembah, tapi kita bersama dengan Tuhan. Saudara, di lembah terbantin inilah kita lihat bagaimana Daud mengalami hal yang luar biasa. Dia mempraktekkan apa yang selama ini dia imani, dia percayai, saudara. Ya, satu pagi Alkitab katakan bapaknya suruh, waktu itu Daud sekitar 17-18 tahun, bawalah roti dan minuman untuk kakak-kakakmu yang ada di lembah pertempuran, lembah terbantin. Pergilah Daud pagi-pagi, bawa. Sampai di sana satu hal yang aneh dia dengar, satu ocehan, satu tantangan daripada Goliat. Dia dengar sendiri waktu dia antar makanan itu kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya bilang, sudah lu pulang, antar habis lu pulang. Tapi dalam perjalanan pulang dia dengar perkataan-perkataan itu, dan dia pikir dalam hati, dia tahu siapa orang ini, kok dia berani menantang orang-orang pilihan Tuhan. Karena dia yakini
bahwa kami itu ada perjanjian. Daud kenal, Daud tahu bahwa ada perjanjian. Dia tahu, semua orang situ tahu, bukan Daud saja tahu. Semua orang itu tahu. Bukan hanya Daud, tapi Daud dia betul-betul praktekkan. Setiap hari dia sudah hidup dengan pergumulan. Setiap hari tidak ada yang lihat dia bertempur lawan serigala. Setiap hari dia bertempur lawan singa. Dia robek, dia lihat bagaimana Tuhan menolong dia. Dia hidupi apa yang dia percayai, apa yang dia yakini. Itu bukan satu kontes yang ditunjukkan, tidak ada orang yang menyaksikan, dan itu di padang gurun yang tersembunyi oleh semua orang. Tidak ada yang tahu. Tapi Daud waktu dia dengar tantangan daripada, dia tidak langsung pergi ke Saul. Dia hanya omong dengan orang-orang di sekitar itu. Dia orang yang tidak bersunat. Kenapa dia berani? Waktu itu orang-orang yang tidak bersunat dianggap orang-orang yang dalam perjanjian firman Tuhan, bahwa mereka itu orang-orang yang tidak diurapi Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak disertai Tuhan. Dan apa saja kalau bangsa Israel tahu bahwa kalau mereka menghadapi orang tidak bersunat, ada perjanjian Tuhan bahwa mereka akan menang. Apa hanya Daud saja yang dengar firman itu? Semua orang. Tapi Daud menghidupi firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud pegang firman. Firman itu menjadi gaya hidup dia. Firman bukan keharusan. Jangan ikut Tuhan hanya keharusan, jangan. Itu biar menjadi gaya hidupmu. Kalau keharusan nanti saudara, aduh harus baca firman Tuhan pagi, harus doa pagi, capek deh. Coba saudara omong dengan anak-anak saudara, harus begini, harus begini. Saatnya dia bilang, capek, lelah, lupa. Pasti kan? Karena itu bukan menjadi gaya hidup. Kalau gaya hidup itu sesuatu yang dari dalam. Amin. Amin. Jadi bukan baca firman itu satu beban lagi. Beta sibuk begini mau baca firman lagi. Beta begini mau saat teduh lagi, kapan deh kotoin? Karena dia menganggap itu keharusan. Jangan menganggap itu sebagai keharusan. Daud itu melakukan, dan itu menjadi pengalaman dia hari demi hari. Amin. Kalau engkau sendiri belum atur diri sendiri, bagaimana mau bawa orang? Buat saya ini, supaya saya bawa dia ke Tuhan. Lu sendiri malas. Lu sendiri gak pernah baca firman. Bagaimana mau? Ada, saya pernah ketemu orang, dia pacaran dengan orang bukan seiman. Pak pendeta, biar nanti saya bawa dia ke Tuhan. Lu sendiri malas mau bawa dia ke Tuhan. No, tidak mungkin. Lu harus ada pengalaman setiap hari. Jangan sampai lu yang ketarik lagi ke sana. Amin. Anak-anak muda, amin. Iya. Jadi kalau ada orang-orang dekat engkau, saudara lihat dia kehidupan. Gampang Pak Pendeta. Nanti beta gampang, beta tarik dengan tali kapal ya. Tali kapal. Lu sendiri malas dengan Tuhan, ogah-ogahan dengan Tuhan. Lu jangan sok jadi juru selamat bagi orang lain hanya karena lu cinta. Artinya saudara, kita harus belajar jujur dengan dia. Daud itu kesendirian dia itu sudah terlatih. Dia praktekkan itu, dia alami itu, dia hidupi.
Jadi bukan muncul tiba-tiba, tidak. Jadi kalau ada orang yang diangkat Tuhan, karena dia sudah alami setiap hari, dan itu jadi pengalaman hidup dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya dia tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Didengarlah ucapan Daud itu kepada Saul. Ada orang yang pergi sampaikan Saul, Saul, itu ada satu anak muda bilang, masa dia hina orang masa dia berani hina orang bersunat? Masa, kan ada perjanjian Tuhan bahwa orang yang berhadapan dengan orang bersunat pasti dia kalah. Saul teringat, oh betul, coba panggil dia itu. Siapa dia yang omong itu? Panggillah Daud menghadap Saul. Oh, jadi kau yang bilang tadi? Iya. Saul interogasi dia. Saul tawarkan pakaiannya. Jadi saudara, kita lihat di sini. Daud menolak pakaiannya ke besar. Kalau saudara baca itu, mari kita lihat sebentar percakapan Saul dengan Daud. 1 Samuel 17 ayat 26, mari. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin? Apa yang menghindari cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Dan berita ini, saudara nanti baca pulang, kita tidak punya waktu, baca nanti berita ini sampai ke siapa? Raja Saul. Dan akhirnya dia dipanggil, dan muncullah, disitulah muncullah Daud. Jadi itulah yang mana ada waktunya Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan promosikan engkau pada waktunya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak akan tiba-tiba, karena dia lihat step by step, step by step. Haleluya. Tapi ada waktu Tuhan, dia pertemukan Saul dengan Daud. Dia pertemukan, saudara. Haleluya. Dan kalau saudara lihat, Daud hanya pakai apa, saudara? Apa? Hanya umban dengan hanya apa? Hanya apa? Batu yang batu kecil. Batu yang kecil. Kalau sudah terkonek dengan firman, apa saja, tidak perlu harus begini, harus begini. Apa saja di tanganmu Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa saja, ya, apa saja, kecil apapun, tapi kalau itu sudah terkonek dengan Tuhan, kalau sudah terkonek dengan firman-Nya, maka dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal-hal yang tidak bisa menjadi bisa, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau Tuhan mau melakukan, tidak perlu harus begini, harus begini, harus begini. Apa saja. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, ya. Kita diperhadapkan dengan pertempuran tiap hari untuk kita mempraktekkan Tuhan, mempraktekkan firman. Persoalan, masalah, kesulitan, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang, ya. Kadang-kadang kita juga sendirian, tidak ada orang yang lihat kita, tidak ada orang yang menilai kita, tidak ada orang yang memahami kita. Tapi ingat, Tuhan lagi bawa kita ke lembah Eskol untuk melatih, untuk di lembah, dan tiba saatnya Tuhan munculkan kita di lembah Eskol, saudara. Amin. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan seperti Tuhan izinkan, bukan Tuhan tinggalkan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan lihat setiap hari bagaimana Daud. Apakah Tuhan tidak tahu? Daud kan katakan, tiap hari aku berhadapan dengan itu, dan Tuhan selalu bela aku di padang gurun. Tidak ada orang lihat, tidak ada orang ketepuk tangan, hore, hore, Daud hebat, Daud hebat. Tidak ada, tidak ada orang katakan lu hebat, tidak ada. Tapi waktunya
lembah Eskol itulah kita dibawa Tuhan. Kalau hidup hari kita setiap hari, makanya bukan saja hari Minggu, tapi tiap hari. Hari Minggu ini hanya 2 jam saja. Setiap hari kita lebih banyak di rumah, di tempat kerja, di mana. Praktekkan firman itu. Yang percaya katakan amin. Praktekkan, bukan di gereja saja. Jangan di gereja rohani, di luar rohana. Tapi sudah terbiasa, orang mau lihat, orang tidak lihat, sudah terbiasa. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ada satu lembah yang Tuhan bawa, dan ini semua orang, ini lembah kompleks, lembah yang penuh dengan hal itu yang disebut lembah kekelaman. Lembah-lembah menakutkan. Ada berita-berita menakutkan. Ada bilang begini, ada bilang begini, ada bilang begini, ada bilang begini, ada bilang segala macam. Sebentar kita akan akhiri tahun 2021. Mungkin banyak orang bertanya, apakah tahun 2022 akan lebih baik dari 2021? Belum ada yang tahu. Belum ada yang bisa prediksikan. Apakah kita terus masih hidup di tahun 2022? Kita juga tidak tahu. Memang ada nubuatan-nubuatan, ada segala macam, ya. Ada hal-hal yang ini. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan yang namanya lembah kekelaman. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari kita lihat. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kan hatiku, Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagi Engkau ada. Sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu, bersamamu Bapa. Kami lewati semua, ku lewati semua. Amin. Perkenan teguhkan hati, Engkau yang bertindak,
hendak menggantikan kita. Pertolonganmu besar melimpah. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita baca Mazmur 24, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu biasa lembah bayangan, lembah bayang-bayang. Kalau dalam terjemahannya dia katakan bahasa Indonesia sehari-hari, lembah bayang-bayang. Ya, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau apa? Besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kadang-kadang kita masuk dalam lembah bayang-bayang. Saudara, ada bayangan? Kapan bayangan saudara lihat? Saya mau bertanya satu hal. Bayangan itu biasa lebih besar dari saudara. Amin. Bayangan biasa itu lebih besar dari saudara, ya. Jadi kadang-kadang itu masuk intimidasi setan, membawa bayangan kayaknya masalah kita lebih besar dari ini. Tapi itu bayangan. Apakah saudara pernah lihat orang ditabrak bayangan dan dia jatuh mati? Ada nggak? Coba. Oh, kenapa mobilnya terbalik? Karena tabrak bayangan orang. Ada pernah? Enggak pernah lah. Masa bayangan itu hanya kelihatan. Tidak, bayangan tidak pernah menyakiti saudara. Amin. Atau bayangan pernah menyakiti? Saya sakit hati saya karena diganggu oleh bayangan, karena tidak ada bayangan, tidak. Itu hanya permainan kasat mata. Yang ketiga, orang ada bayangan karena dia ada di cahaya. Kalau di gelap gak ada bayangan. Amin. Berarti terang Tuhan ada di situ. Yang percaya katakan amin. Kalau nggak ada terang, saudara nggak lihat bayangan. Jadi kalau kau lihat bayangan, pastikan bahwa Tuhan ada bersama engkau. Karena ada terang di sekitarmu, makanya muncul bayangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ada bayangan, Tuhan ada bersama engkau. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi longan anugerahmu, anugerahmu melimpah. Saya berdiri dekat sinar, ada lampu, makanya ada bayangan saya. Tapi saya tidak perlu takut bayangan ini, karena saya tahu sinar Tuhan ada bersama aku. Saya tahu ada terang Tuhan. Tuhan gambarkan diri sebagai terang. Amin. Natal disebut terang Tuhan telah datang. Itu disebabnya dia disebut Immanuel, Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yesaya,
bangkitlah karena terang Tuhan turun atasmu. Memang ada bayangan, tapi kalau engkau perhatikan bayangan ini tidak ada berarti apa-apa. Dia hanya menakut-nakuti. Setan tidak punya kuasa, setan tidak punya apa-apa. Dia hanya menakut-nakuti bayangan-bayangan yang mengganggu engkau. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan, karena Dia ada terang bersama engkau. Engkau tidak perlu takut. Bangkitlah menjadi terang, karena terangmu ada di antaramu. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Mari sama-sama kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau ada terang bersama engkau. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Mari katakan dengan iman, aku percaya, aku percaya. Amin. Atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Apapun intimidasi, apapun yang menakuti engkau selama ini, atasku itu bayangan-bayangan yang menakutkan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, Dia tetap komitmen pegang engkau. Engkau percaya atau tidak, Dia ada bersama engkau. Dia tetap menyertai engkau, khususnya saat engkau menghadapi lembah kekelaman. Karena itu bayangan-bayangan akan menakutkan engkau. Persoalan-persoalan masa depan, persoalan keuangan, persoalan hubungan, persoalan apapun akan selalu menghantui engkau, mengganggu engkau. Kematian dan semua sakit penyakit apapun mendatangi engkau dan untuk mengganggu hidupmu. Tapi ingat, ada terang bersama engkau, ada terang Tuhan bersama engkau. Engkau tidak perlu takut, ada jaminan Tuhan. Engkau hanya lewat saja. Haleluya. Tuhan akan tuntun engkau terus. Berjalanlah, berjalanlah, jangan takut, bersama Tuhan. Amin. Aku percaya, ku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Angkat tanganmu. Amin. Kami percaya Engkau. Segala roh intimidasi aku pentengki dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Suara-suara yang menuduh, suara-suara yang menghakimi engkau, dalam nama Yesus. Aku percaya, aku percaya. Amin.
mengikutiku. Ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat Tuhan atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Mungkin ada bayang-bayangan kematian mengganggu engkau, bayangan-bayangan penyakit mengganggu engkau. Haleluya. Mungkin ada vonis dokter atau apapun. Haleluya. Haleluya. Yang mengganggu hidupmu. Percaya ada terang Tuhan bersama engkau. Kemurahan selalu ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Percaya firman-Nya. Percayakan hidupmu pada Dia. Atasku melimpah. Kebajikan Tuhan, Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita tidak berubah. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sampaikan, Dia tetap konsisten. Keadaan boleh berubah, kenyataan boleh berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Haleluya, 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 haleluya. Perasaanmu boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi ingat kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap sama. Haleluya. Oh, semua katakan dengan iman. Atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tetap bersama engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan tetap berdiri atas engkau. Sekali Dia berfirman, Dia terus. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Mungkin engkau sering meninggalkan Dia, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang sering diganggu oleh perasaan-perasaan salah, tidak bisa tidur, diganggu oleh perasaan-perasaan, mengalami tuduhan-tuduhan. Haleluya. Intimidasi. Haleluya. Kadang-kadang mengalami mimpi-mimpi buruk, bayangan-bayangan kematian, bayangan penyakit atau apa saja, mimpi-mimpi buruk, dosa-dosa masa lalu dan semuanya. Biar hari ini Tuhan bereskan hidupmu. Biar Tuhan pulihkan engkau, sehingga engkau bisa maksimal dengan Tuhan, engkau bisa kuat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena engkau harus melewati, tapi engkau tidak perlu takut, karena Tuhan bersama engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia kadang-kadang merasa intimidasi perkataan-perkataan orang, pendapat-pendapat orang dan sebagainya. Biar hari ini, biar engkau dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, Raja Tuhan kami,
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya Tuhan kami untuk membawa persembahan kami. Kami mau kembalikan apa menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur, nasihat dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan, kami berhasil sukses karena tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua percaya katakan amin. Silakan duduk, mari kita akan siap persembahan. Kita akan mau beri bagi Tuhan. Mari. Haleluya. Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha besar. Mari sama-sama kita. Haleluya. Yes. Oh. Mari sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala raja. Hey! Woo! Oh! Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hey! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yeah. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Biasa, perkasa, mulia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Katakan sama-sama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap cinta saudara. Dia tetap mengasihi saudara sampai kapan saja. Amin. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dan namanya jadi atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Yesus nama di segala nama. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita jawab dalam nama. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami berbangga punya Tuhan yang konsisten, tidak pernah berubah. Tuhan yang tetap sama. Keadaan boleh berubah, masalah boleh berubah, kenyataan boleh berubah, apapun semua akan berubah.
tapi kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Janjimu tidak berubah, penyertaanmu tidak berubah, karena Engkau Tuhan Immanuel. Dalam keadaan apa saja Engkau bersama kami, Engkau pegang tangan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Kita berkati Tuhan. Terima kasih sudah bawa persembahan kami, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Berkati pekerjaan usaha bisnis kami, Tuhan memberkati anak kami, cucu kami, Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, segala kehormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita lihat harta kita. Mungkin saya perlu sampaikan, hari Rabu kita Natal bersama, ya. Ucapan syukur Natal bersama. Rabu ini bagus undangannya, dikerjakan oleh Pak Ketua Panitia. Nah, sekaligus sumbangan katanya. Ya, ini bagus sekali. Jadi Bapak Ibu bisa ambil satu orang satu di luar, nanti di depan meja sudah bawa untuk kita sama-sama ibadah syukuran dan Natal hari Rabu jam 18. Tema kita God is love. Allah itu kasih. Ya, Allah kasih. Allah dengan kasih sama. Ya, Dia kasih, kasih itu Allah. Allah itu kasih. Ya. Jadi tidak bisa diubahkan. Ya. Oke. Tuhan memberkati para Bapak Ibu yang belum sempat menabur untuk Natal. Bapak Ibu bisa, masih ada kesempatan. Hari ini terakhir dibuka kesempatan yang belum ambil bagian, ya. Itu saja. Hari Senin dan Selasa itu ada latihan untuk persiapan Natal. Jadi semua latihan untuk persiapan Natal. Hari Senin pelayan-pelayan altar, semua yang mau isi acara pada Natal, Bapak Ibu sekalian, latihan itu hari Senin. Hari Selasa itu gladi bersih, ya, sore jam 6, ya. Dan Rabunya hari Jumat itu kita kebaktian memperingati hari kelahiran Yesus. Hari Jumat pagi satu kali jam 9 pagi. Sabtu, ya Sabtu, sorry. Hari Jumat itu tanggal 24 itu ada latihan untuk ibadah peringati hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, yaitu hari Jumat latihan. Hari Sabtu kita ibadah pagi, ya, ibadah pagi jam 9 untuk kita sama-sama memperingati hari kelahiran Yesus. Ada yang bilang apakah tepat 25 Yesus lahir? Itu sudah disepakati, ya. Memang kalau kita lihat pada jam-jam itu tanggal 25 itu lagi di Israel itu salju dan sebagainya. Tapi disepakati tanggal 25 itu Desember itu sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita memperingati bukan soal itunya tapi soal ibadahnya, ya, soal kerohaniannya. Bagaimana kita mengingat bahwa Tuhan sudah datang ke dunia, ya, untuk misi satu, menyelamatkan umat manusia, ya. Dia sudah menjadi manusia, menjadi daging, ya, untuk menolong kita semua. Hari Sabtu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan tinggal di rumah. Mari sama-sama kita ibadah jam 9 tepat satu kali. Sedangkan 26-nya hari Minggu tetap ibadah pagi dan sore hari, ya. Itu saja pengumuman bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian, ya. Tuhan berkati. Selamat yang berhari ulang tahun di minggu ini, Bapak Denny Lerik tanggal 24, Ibu Pendeta Jayarani tanggal 25. Wow, perayaan seluruh dunia, ya. Oke, itu saja. Ada yang baru? Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau bersyukur bagi Tuhan, ya. Ku tidak takut sebab Kau bersamaku. Dress code Natal, saudara bisa
Ya ini hanya himbauan. Kalau ndak ada juga jangan usah paksa orang tua harus sampai berantem, nggak usah. Ya itu kita pakai orange. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada ndak apa-apa. Yang mirip-mirip juga ndak apa-apa. Kalau enggak putih aja nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada ya. Jadi jangan sesuatu itu bukan jadi keharusan. Itu himbauan dan saudara bisa pakai ya syukur. Nggak bisa juga ndak syarat masuk surga ya. Tidak ada syarat masuk surga, hanya lakukan kehendak surga, kehendak Bapa di surga. Amin. Kita berikan kemuliaan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin. Dengan Tangan kananmu. Yesus memberiku sukacita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah, Elsa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Elsa. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Juga menyerahkan acara perayaan Natal bersama kami tanggal hari Rabu tanggal 22 Desember sore hari di tempat ini Tuhan. Biar ini momentum nyatakan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami semua boleh hidup dalam kasih Tuhan. Dan tanggal 25 kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Itu ibadah Tuhan, berkati kami di penghujung tahun ini Tuhan. Hari-hari di mana kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat bekerja dengan ekstra Tuhan. Tapi kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun kami jalan dalam lembah-lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut karena Tuhan bersama kami. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan menyertai kami, terang Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami semua, berkati Tuhan supaya seluruh jemaat bisa hadir, dan saudara-saudara yang kami akan undang juga pada tanggal hari Rabu juga. Tuhan berkati. Terima kasih, biar semua berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Akhirnya Tuhan kami akan pulang. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa, kasih dan pertolongan dari kuasanya Roh Kudus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus tak menyertai kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.